Shalom saudara, kita bersyukur hari ini kita beribadah bersama. Kami mengucapkan selamat bergabung di dalam ibadah online Cornerstone Tabernacle. Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, magakanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan itu selama-lamanya. Haleluya. Come, Holy Spirit.
Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyangkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyangkan. Kau tetap Allah. Mari kita mempersiapkan perpuluhan dan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus Kristus, aku mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu. Aku berdoa, inilah persembahan yang terbaik dan sukacita dari kami. Besar maupun kecil, biarlah boleh digunakan untuk memperbesarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Inilah doa kami Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang memberi dengan berlipat ganda. Terima kasih Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom. Selamat pagi semua. Kiranya Tuhan terus memberkati Anda berlimpah-limpah. So, pagi ini kita akan belajar satu topik, yaitu tentang pemulihan gambar diri. Meaning to say, is a self-image recovery. Mengikut seorang pendeta dan juga penulis Inggris, Charles Spurgeon menyatakan, You are not mature if you have a high esteem of yourself. He who boasts in himself is but a babe in Christ, if indeed he be in Christ at all. Young Christians may think much of themselves. Growing Christians think themselves nothing. And mature Christians know that they are less than nothing. The more holy we are, the more we mourn our infirmities. And the humbler is our estimate of ourselves. Artinya apa? Bahwa Anda belum dewasa jika Anda memiliki harga diri yang tinggi. Dia yang menyombongkan diri hanyalah seorang bayi di dalam Kristus.
jika memang dia di dalam Kristus. Orang-orang Kristen muda mungkin terlalu memikirkan diri mereka sendiri. Dan orang Kristen bertumbuh menganggap diri mereka tidak ada apa-apa. Orang Kristen yang dewasa tahu bahwa mereka tidak berarti apa-apa. Semakin kudus kita, semakin kita meratapi kelemahan kita, dan semakin rendah penilaian kita tentang diri kita sendiri. Saya ingat itu sangat cocok untuk setiap kita tentang gambar diri. Ya, kita perlu menjaga hidup kita. Seterusnya, Tim Keller, seorang pendeta dan juga teolog, mereka menyatakan, dengan membandingkan diri kita dengan orang lain dan berusaha membuat diri kita terlihat lebih baik daripada orang lain, kita sedang mencoba merekomendasikan diri kita sendiri, mencoba membuat resume harga diri, kerana kita putus asa untuk mengisi rasa kekurangan dan kekosongan kita. Di sini dia agak tajam menyatakan, ego sibuk, begitu sibuk sepanjang waktu. So itu menunjukkan tentang kita perlu menjaga tentang gambar diri kita. Ya, kita perlu menjaga hati, karena semua itu datang dari hati sebenarnya. Jika Anda mau gambar diri Anda dipulihkan, Anda perlu menjaga hati. Apa yang Anda lihat sekarang ialah satu image, yaitu every person is made in the image and likeness of God. Setiap kita dicipta di dalam gambar Tuhan. Seterusnya, kita perlu memahami bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah dan sangat sempurna sebenarnya. Kejadian 1 ayat 26 menyatakan, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternakan dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melantang dan merayap di bumi. So di sini Tuhan sudah menjadi kita berkuasa sebagai manusia ciptaan Dia, ya, untuk menjaga, ya, untuk Tuhan menciptakan kita di dalam merupakan dengan dalam rupa Dia, ya. Dan ayat 27 menyatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptanya Dia. Laki-laki dan perempuan diciptanya mereka. So di sini kita memang dicipta oleh Tuhan dalam gambar image Allah kita. Seterusnya Allah memberkati mereka, ya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taknulah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. So di sini kita diberi kuasa, ya, untuk dan juga kita diberi tugas untuk menjaga dan mengurusi semua, baik dalam ikan, dalam burung, sampai binatang dan sebagainya. So di sini, tapi pada mulanya memang gambar manusia begitu indah, begitu sempurna seperti Allah. Tapi kerana dosa datang, dosa merosakkan gambar diri manusia yang sempurna itu. So mari kita merenungkan tentang itu. Dosa sangat besar tampak di dalam hidup kita. Bahkan dia menghancurkan kita dalam rupa Tuhan. So apakah pagi ini, apakah Anda membenci dosa, ya, ataupun Anda tetap, ya, suka berteman dengan dosa? So mari kita merenungkan, kan dosa sangat merosakkan hidup kita. So poin yang pertama, ya, sangat penting sebelum Tuhan bisa memulihkan gambar diri Anda, ya, kita perlu tahu bahwa Anda dan saya dicipta menurut gambar Allah dengan sempurna. Dan Tuhan bisa memulihkannya. Di sini sekarang ada satu foto yang tentang seorang wanita melihat terhadap cermin itu, ya. Hati manusia mencerminkan gambar diri kita. Di Amsal 27 ayat 19 menyatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. So maksud apa? Hati menunjukkan dirimu, ya. Wajah yang terbayang di dalam cermin itu, tetapi keadaan yang sebenarnya bisa dilihat dari juga teman yang Anda pilih. So di sini saya sangat mendorong Anda bahwa mari kita menjaga hati kita, ya, dalam berteman dan sebagainya.
supaya kita bisa memproteksi gambar diri kita, supaya kita mempunyai gambar diri yang benar di depan Tuhan. Apa yang Anda lihat foto itu ialah satu salib, ya, satu manusia berdiri di belakang salib itu. Hidupmu yang baru tersembunyi bersama dengan Kristus. Ini poin ketiga. Kolose pasal 3 ayat 3 menyatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. So di sini, mari satu posisi menyatakan keinginan Anda, ya, akan hal-hal dunia seharusnya sudah padam seperti hal yang orang sudah mati. Ya. Hidup Anda sebenarnya ialah di surga bersama-sama dengan Tuhan kita. Dan dirimu yang berdosa sudah mati dan hidupmu yang baru tersembunyi bersama dalam Tuhan. So di sini ada satu hamba Tuhan menyatakan bahwa beliau selalunya menyembunyikan diri di belakang salib semasa dia membawa firman. Itu sangat penting. Kenapa? Karena bukan kita layak sebenarnya, tapi karena salib, karena darah Yesus, kita dilayakkan oleh Tuhan sebagai anak Dia. Dan juga satu profesor bahasa Yunani menyatakan, pada mulanya beliau bertemu dengan Tuhan. Dia katakan bahwa Tuhan sepatutnya harus bersyukur. Apa? Mengapa? Bersyukur menyelamatkan dia karena dia sangat cakap dalam bidang akademik dia, dalam bahasa Yunani. Tapi semakin lama beliau mengenal Tuhan, dia berasa bahwa tidak lagi ada apa yang perlu dibanggakan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia sangat lemah, bahkan dia selalu berdosa juga. So ini satu bagian di mana mari kita menjaga hidup kita. Mari kita perlu mengutamakan bahwa kita anak Tuhan, kita dilayakkan oleh salib Tuhan. Anda lihat ialah satu foto tentang seorang wanita yang memegang firman. Beliau begitu mencintai firman. Poin yang seterusnya ialah firman mengajar kita semua. Di 2 Timotius pasal 3, mulai dari pasal 3 ayat 14. Menyatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Firman itu ditulis oleh Paulus kepada anak rohani dia Timotius. Tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajar kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat. Ingat, firman bisa memberi engkau hikmat. Anda perlu hikmat dari Tuhan, kebijaksanaan. Itulah kunci dia, salah satu kunci. Firman memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Firman bukan setakat memberi Anda hikmat, tapi firman juga akan menjaga keselamatan Anda supaya Anda tidak jatuh. Ya. Ayat 16 sangat penting. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Firman yang Anda baca setiap hari akan mengajar Anda dan juga untuk menyatakan kesalahan Anda, memperbaiki kelakuan dan juga mendidik orang dalam kebenaran. Ini sangat penting untuk setiap kita. Firman mengajar Anda, menyatakan kesalahan Anda. Firman akan juga memperbaiki tingkah laku Anda dan mendidik Anda supaya bagaimana untuk hidup benar di depan Tuhan. So jika Anda tidak mencintai firman, Anda bisa berlaku bahwa mungkin hikmatnya bisa berkurang, ya, dan bisa banyak kelemahan dan sebagainya. Dan bahkan lebih penting lagi ialah tentang keselamatan. Biasa orang yang cinta Tuhan, mereka juga biasa meragukan tentang keselamatan mereka. Tuhan dengan kasih karunia Dia memberi Anda eternal life, ya, hidup kekal dengan Dia di surga. Tetapi apakah Anda pasti bahwa Anda akan bertemu dengan Tuhan semasa Tuhan panggil Anda balik? Sangat penting. Ayat 17 menyatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. So di sini semasa Anda merenungkan firman-Nya, Anda akan juga dilengkapi Tuhan untuk pekerjaan Dia.
Seterusnya di Efesus pasal 4 ayat 20 menyatakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia. Ya, Anda mendengar tentang Dia, menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ya. So jika Anda sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, ya, dan telah belajar dari Dia, Anda akan mengenal kebenaran, apa yang benar, apa yang fasik. Ayat 22 menyatakan, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasan oleh nafsunya yang menyesatkan. So di sini Tuhan mau kita membaharui pola pikir kita dari yang lama, dari yang tidak berkenan, dari yang sudah dirosak, yang rosak itu, ya, kepada yang baru. Seterusnya, supaya kamu dibaharui di dalam roh Anda dan pikiran Anda. Firman bisa membaharui Anda, kebenaran firman bisa membaharui Anda, dan mengenalkan manusia baru. Anda akan dicipta dengan baru, ya, semasa Anda terima Tuhan, semasa Anda merenungkan firman, ya, Anda akan mengenalkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Itu karena Allah, supaya Anda menjadi manusia yang baru di dalam kebenaran dan kekudusannya sesungguhnya. So di sini satu puisi menyatakan, hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola pikir Tuhan, ya, yaitu tabiat yang benar, yang lurus, yang suci dan kudus. So mari kita belajar untuk membasuhi hidup kita dengan firman Tuhan, ya, supaya kita kenal juga kelemahan kita dan dosa kita, supaya kita bisa balik kepada Dia, dan juga supaya kita tahu siapa diri kita. Saya mau bersaksi bahwa setiap hari, seandainya saya kurang membaca firman, seandainya saya tidak berdoa dengan sungguh-sungguh dan sebagainya, biasa hari ini kurang berhasil. Bahkan ada hal-hal yang tertentu yang berlaku di dalam hidup saya. Dan firman sangat penting untuk hidup saya. Dan saya sangat percaya juga, semasa Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, semasa Anda mencintai firman, membaca firman, merenungkan firman, berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memimpin hidup Anda. Apa yang Anda lihat sekarang ialah, I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Anda dicipta dengan sangat dahsyat dan luar biasa oleh Tuhan. Poin yang ini ialah supaya kita bisa bangga apa yang Tuhan telah buat dalam hidup Anda. Kita perlu bangga apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup Anda. 2 Korintus pasal 10 ayat 17 menyatakan, tetapi barang siapa bermegah, hendak dia bermegah di dalam Tuhan. Ya, satu versi menyatakan, orang yang mau membanggakan sesuatu, hendaklah apa? Hendak dia membanggakan apa yang telah dibuat oleh Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri, sangat penting kan ini, firman 18 ayat 18. Bukan orang yang memuji diri yang tahan uji sebenarnya, melainkan orang yang dipuji Tuhan. So sebenarnya orang yang terpuji ialah bukan orang memuji diri sendiri, tapi semasa Tuhan memuji Anda, itulah orang yang terpuji, ya. Dan Anda bisa memulihkan gambar diri Anda semasa Anda bisa menerima, bangga dengan karya Tuhan di dalam hidup Anda. Satu contoh ya, di mana ya, Tuhan ialah satu, tapi Anda adalah nol. Semasa Anda di depan, Anda menjadi nol. Anda tidak bisa mencapai terlalu banyak. Maksimum nol dan satu, Anda ialah satu saja. Tapi semasa Tuhan di depan, Tuhan yang satu, Anda yang nol. Anda menjadi 10. Anda berlipat ganda semasa Anda bergantung kepada Tuhan. Ya, bangga dengan apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup Anda. Apa yang Anda lihat sekarang ialah apa? One way, follow God and not the world. Poin di sini ya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan mengejar dunia, jangan hidup duniawi. Ya. Roma 12 ayat 1 sampai 3 menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya. Tuhan mau
Karena Allah sangat baik kepada kita. Itulah saya meminta dengan sangat supaya sekalian mempersembahkan diri sebagai satu korban yang hidup. Khusus untuk Tuhan. Kudus untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah ibadah yang sejati. Ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Ya, Tuhan mau kita bisa membedakan yang baik dan tidak baik. Apa yang baik? Maksud apa yang bagus? Ya, apa yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang bisa diterima Tuhan, bahkan yang sempurna, perfect. Itu untuk yang dewasa, yang tidak bercacat, ya, bercela. So Tuhan tidak mau kita jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia. Tapi Anda harus mengerti, ya, mengenal tentang hati Tuhan. Seterusnya ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, ya, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing, ya. So, satu puisi menyatakan Allah sudah memberi anugerah kepada Anda, ya. Itulah sebab jangan merasa diri lebih tinggi dari apa yang sebenarnya. Dan hendaklah kalian menilai keadaan dirimu, ya, dengan rendah hati. Kunci yang sangat penting, tetap rendah hati di depan Tuhan, ya. Satu puisi menyatakan masing-masing menilai dirinya menurut kemampuan yang diberi Tuhan Allah kepada Anda dan saya. Dan semasa karena hidup di dunia ini tidak akan bisa membarui gambar diri Anda, bahkan membawa Anda jauh dari Tuhan, menjadi semakin merosot sebenarnya. Sebenarnya langsung tidak ada keuntungan semasa Anda mengejar Tuhan, mengikuti kebiasaan dunia ini, ya. Bahkan sangat penting, jangan semasa kita mengejar dunia, kita ditolak oleh Tuhan. Orang yang tolak Tuhan, maksud apa? Dia akan dibuang ke lautan api, akan disiksa selama-lamanya. Dia akan dipisahkan dari Allah kita di surga. So sangat penting, mari kita menjaga hidup kita supaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Anda lihat foto ini ya apa? Boldly approach your throne. Maksud apa? Tuhan mau kita dengan berani, ya, dan berani datang kepada takhta Allah, ya, berani. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mau kita datang kepada Dia, kepada hadirat Dia. Bagaimana Anda bisa memulihkan gambar Anda, ya, dengan berani datang kepada Tuhan, bahkan dengan penuh keberanian. Efesus pasal 3 ayat 12 menyatakan di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepada-Nya. So di sini Tuhan mau kita bebas dari ketakutan, ya. Tak usah takut, langsung menghadap kepada hadirat-Nya. Karena ada yang orang percaya kepada Allah, ya. So mari kita mengenal tentang status kita sebagai anak Tuhan. Di Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 menyatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung. Sangat penting, Anda harus menangkap ini. Tuhan Yesus ya imam besar yang agung, yang telah melintas semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baik kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Apa maksudnya? Bahwa imam besar kita yang imannya agung, dia sekarang sudah di surga dan sedang berdiri untuk Anda, sedia menolong Anda sebenarnya. Ayat 15 menyatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Tuhan Yesus di bumi sama seperti kita, dicerai. Tapi satu yang sangat penting, Anda harus tangkap bila hanya Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Tuhan sangat tahu tentang kelemahan kita. Tuhan tahu apanya artinya pencobaan segala-gala hal seperti kita. Seterusnya, sebab itu mari kita dengan penuh keberanian, ingat, dengan penuh keberanian, ya, menghampiri takhta kasih karunia, the throne of grace, supaya kita bisa menerima rahmat dan menemukan kasih karunia
untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Datanglah dengan berani ke hadirat Tuhan, ya, menerima pengasihan Dia dan mendapat kasih karunia yang menolong kita pada saat kita membutuhkan pertolongan Dia. Ya, kita anak Tuhan, jangan takut, bebas. Kita harus bebas dari ketakutan. Kita salah, kita berdosa, mari kita bertobat. Semasa kita bertobat, Tuhan katakan bahwa Tuhan ialah Tuhan yang setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dan memuduskan kita dari segala dosa. Sekarang apa yang Anda lihat foto ini ialah Musa. Musa memimpin bangsa Israel melewati laut terang. Tapi Musa juga mengalami krisis identitas. Gambar dia juga kurang sempurna. Ya. Mari kita lihat di Keluaran pasal 4 ayat 10. Menyatakan, lalu kata Musa kepada Allah, Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara. Dahulu pun tidak. Wah, dia mengingatkan Tuhan. Kan Tuhan mau dia memimpin bangsa Israel, berbicara dengan bangsa Israel. Seterusnya, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Wah, dia menolak panggilan Tuhan. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ini sesuatu yang Tuhan, semasa Tuhan memanggil, biasanya Tuhan sudah menyediakan sesuatu dalam hidup kita. Tapi Musa, gambar dia sangat mengalami krisis. Dia menolak panggilan. Ayat 11 menyatakan, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah membuat lidah manusia? Tuhan mencabar Musa. Siapakah yang membuat orang bisu dan tuli? Ya? Membuat orang melihat dan buta? Bukankah aku ni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu. Tuhan menyatakan, aku akan menyertai lidahmu, mengurapi lidahmu, mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Seterusnya, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Lagi Musa kata, no to God. Ayat 14 menyatakan, maka bangkitlah muka Tuhan terhadap Musa. Allah sangat marah kepada dia dan dia berfirman, bukankah di sini Harun orang Lewi, itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan suka cita dalam hatinya. So, kerana Musa menolak panggilan Tuhan, Tuhan menggunakan kakak dia, yaitu Harun, sebagai pembicara kepada bangsa Israel sebelum membawa mereka keluar dari Mesir, perbudakan di Mesir. Anda lihat, ini terjadi di buku Kejadian, di mana ada pembunuhan yang pertama. Siapa itu? Yaitu antara Kain dan Habel. Gara-gara karena cemburu. Gambar yang tidak lengkap. Ini satu yang saya mau share pagi ini. Kejadian pasal 4 ayat 4 sampai 7 menyatakan, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing Habel, ya, dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tuhan sangat berkenan kepada persembahan Habel. Ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Dia marah. Ya, dia sangat marah. Dia katakan, not fair. Ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri? Jika Tuhan menyatakan kepada Kain, jika engkau berbuat baik, karena dia tidak berbuat baik dalam persembahan dia. Tapi jika engkau tidak berbuat baik, Tuhan mengingatkan Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa hampir mau terjadi. Ia sangat menggoda engkau. Ingat, dosa selalu akan menggoda hidup anda. Dan anda harus pilih. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan kata, sebenarnya biasa Tuhan memberi jalan keluar atas setiap kelemahan, cobaan dan sebagainya, ujian dan sebagainya. Tuhan selalu menyediakan satu jalan keluar. Tapi di sini kita tahu bahwa gara-gara cemburu, Kain membunuh adik dia, Habel.
So mari kita menjaga hati kita. Cemburu itu bisa membunuh seseorang, ya. Bukan setakat di Alkitab, tapi hari ini kita lihat banyak kisah-kisah yang terjadi di setiap itu kerajaan-kerajaan yang lalu, dari raja, bagaimana putra-putri saling membunuh untuk merebut, ya, menjadi raja dan sebagainya. Dan sampai hari ini juga ada orang membunuh gara-gara kerana cemburu. Banyak contoh, ya. Dengan itu Kain sebenarnya melanggar kesepuluhan firman. Sekurang-kurang 2 bahagian. Pertama, di Keluaran 20 ayat 13 menyatakan jangan membunuh. Dia membunuh. Kedua, di ayat 17 menyatakan jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau geladanya, atau apapun yang dipunyai sesama. Pokoknya bahwa orang yang cemburu, yang orang yang ingin sesuatu, yang bukan milik dia. Ada satu versi mengatakan jangan kamu iri hati. Tuhan tidak makin iri hati, menginginkan, ya, apapun yang bukan milik kita. So mari kita tetap menjaga hati kita, tetap mempunyai hati yang murni di depan Tuhan, ya. Karena sangat senang kalau kita tidak berwas-was, kita bisa jatuh dalam dosa. Sekarang foto yang Anda lihat, ya, 2 raja yang sangat terkenal. 2 raja. Satu ialah Raja Saul dan satu ialah Raja Daud. Itu juga bicara tentang keadaan gambar diri yang tidak sempurna. Dan apa yang berlaku? Mari kita membaca firman. 1 Samuel pasal 18 ayat 5 menyatakan, ya, Daud maju berperang dan selalu berhasil. Daud selalu berhasil. Kemana juga Saul suruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajuritnya. Hal ini dipandang oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul, termasuk pegawai Raja Saul. Ayat 6 menyatakan, tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyikan dan menari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan membunyikan gelincing. Ayat 7, dan perempuan itu menari dan menyanyi berbalas-balas, katanya. Sangat penting bagian itu. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaskar-laskar. Ini permulaan di mana Saul mulai cemburu. Ayat 8, lalu bangkit amarah Saul dengan sangat. Dia sangat sedang marah. Mengapa dia bisa sangat marah? Karena cemburu. Orang memuji Daud lebih daripada dia. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku dihitung beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Itu apa pikiran negatif sebenarnya. Bayangkan kalau Raja Saul tidak menindas Daud. Daud bisa terus menopang kerajaan Saul. Bahkan mungkin akhirnya Daud tidak menjadi raja, tapi keturunan Saul yang akan memerintah dengan selama-lamanya. Tapi gara-gara apa? Gambar diri yang tidak sempurna. Kita sangat senang cemburu. Itu yang menjadikan sesuatu terjadi, ya. Ayat 9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki, maksud iri hati kepada Daud. Keesokan hari, roh jahat, orang yang cemburu, ingat, roh jahat yang datang dari Allah itu berkuasa atas Saul. So mari kita sangat berhati-hati menjaga hidup, ya. Roh jahat bisa menguasai Anda, sehingga dia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melempar tombak itu kerana pikirnya, baik aku menanjak Daud ke sini. Tetapi Daud mengelakkan sampai 2 kali. Saul ingin membunuh Daud. Ayat 12 sangat penting. Saul menjadi sangat takut kepada Daud. Mengapa? Kerana Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul itu telah dan karena Tuhan menyertai Daud. So di sini
Jika Anda bisa menangkap bahwa semasa Tuhan menyertai engkau, ada proteksi, ada favor Tuhan. Walaupun Anda ditindas, walaupun mungkin orang coba membunuh atau menjelekkan Anda, tapi Tuhan akan membela, menjaga hidup Anda. Apa yang Anda lihat sekarang, ya foto tentang The Lord is my shepherd, Mazmur 23. Mengapa Daud bisa menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku? Karena Daud memang ditolak oleh orang tua dia. Bahkan dia diutus untuk menjaga domba-domba keluarga dia. Tapi Tuhan menghibur dia. Ya, Tuhan melengkapi Daud, ya, menjadi gambar diri lebih sempurna. Ya, memang tidak bisa sempurna, tapi menjadi lebih sempurna. Itulah Daud bisa menulis Mazmur 23. Karena dia sangat tahu siapa Tuhan dia. Tuhan yang gembala yang sangat baik. Saya baca saja. Mazmur 23 ayat 1 menyatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku, yang memelihara aku di padang yang berumput hijau. Tuhan memelihara. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyiagakan jiwaku. Jiwa Anda, semasa ada Tuhan, Tuhan bisa menyiagakan Anda. Yang menuntut aku di jalan yang benar. Sangat penting. Tuhan menjaga jalan kita. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah menghibur aku. Dalam lembah kekelaman, dan contohnya dalam pandemi seperti itu, Anda tak usah takut tentang bahaya, tentang kesehatan dan sebagainya. Karena firman sangat jelas menyatakan semasa kita mengandalkan manusia, tertutup kita. Tapi semasa kita mengandalkan Tuhan, Tuhan menjaga, membela. Tuhan bisa menghilangkan ketakutan di dalam hidup Anda. Dan sangat penting, gada Tuhan dan tongkat Tuhan. Gada ialah satu alat di mana memimpin domba-domba ke jalan yang benar. Tongkat ialah berbicara tentang disiplin Tuhan. Dan Daud bisa mengatakan bahwa kedua-dua itu menghibur aku. Semasa Anda dipimpin Tuhan, semasa Anda didisiplin Tuhan, sebenarnya Tuhan sayang Anda. Tuhan tidak mau Anda jatuh. Tuhan tidak mau Anda menyimpang dari Dia. Itulah sebab Tuhan mendisiplin atau membimbing hidup Anda, memelihara hidup Anda. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Penjagaan Tuhan yang dahsyat. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlaku penuh melimpah. Ayat 6 sangat penting. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya mau tanya Anda yang sedang streaming atau menonton video ini, apakah Anda rindu beribadah? Apakah Anda rindu rumah Tuhan? Apakah Anda rindu untuk beribadah di gereja ruko Anda? Itu sangat berbicara tentang apakah Anda orang yang mencintai Tuhan. Apakah Anda ialah orang-orang yang sangat mengenal hati Tuhan. Jika Anda sangat on fire kepada Tuhan, jika Anda mengenal siapa juru selamat Anda pasti akan mengejar Tuhan. Anda pasti mau beribadah. Bahkan Anda sedang mengikuti online ibadah, contohnya pagi dan sebagainya. Ada orang yang sangat suka beribadah, berdoa bersama, mungkin melewati Zoom dan sebagainya. Jika Anda mempunyai gambar diri yang sempurna, gambar diri yang benar, Anda pasti akan mengejar Tuhan. Foto yang seterusnya ialah bicara tentang Imam Harun dan juga kakek dia Miriam dan juga Musa. Ada satu kisah yang berlaku, bukan setakat cemburuan kita bicara, tapi tentang kesombongan. Ya, Bilangan 12 ayat 1 menyatakan Miriam serta Harun mengatai maksud mengkritik pemimpin bangsa Israel yaitu Musa berkenaan apa tentang perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Mereka menjelekkan pemimpin mereka. Mereka menjelekkan Musa. Mengapa? Karena dia mengambil wanita Kush, dia dari Ethiopia, bukan dari suku bangsa Israel. Mereka meremehkan Musa sebagai pemimpin.
sebab pemimpin. Dia tidak menjadi teladan, kata Harun dan juga Miriam. Ayat 2 menyatakan, kata mereka, sungguh Tuhan berbicara dengan perantara Musa saja. Mereka mencela. Mereka sangat sombong sebenarnya. Mereka mempersoalkan tentang kedaulatan Tuhan, pilihan Tuhan. Tuhan memilih Musa, bukan mereka sebagai pemimpin yang tertinggi. Bukankah dengan perantara kita juga dia berfirman? Wah, mereka katakan dengan diri. Dan kedengaran hal itu kepada Tuhan. Seterusnya, adapun Musa ialah seorang yang sangat lemah lembut, sangat lembut hatinya, sangat lembut. Lebih daripada setiap manusia yang ada di muka bumi. Itulah kenyataan mengapa Tuhan memilih Musa. Orang sangat lembut, lebih dari setiap orang di muka bumi. Orang yang hina ini, orang yang rendah hati. Ayat 4 menyatakan, lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba ke Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Ya, maka keluar mereka ketiga. Lalu turunlah Tuhan dari tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmannya, dengarlah firmanku itu. Jika antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepada dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ayat 7, bukan demikian hamba-Ku. Bukan setakat sebagai nabi, ya, kata Tuhan. Musa seorang yang setia dalam segala urusannya. Tuhan memilih karena kesetiaan Musa lebih daripada yang lain. Berhadapan Harun aku berbicara kepada dia. Terus terang, bukan dalam teka-teki. Ia memandang rupa Tuhan. Pada zaman perjanjian lama, orang memandang Tuhan akan mati, meninggal. Tapi beda dengan Musa. Sangat berbeda. Mengapa kamu tidak takut mengantai, yaitu mengkritik hamba-Ku Musa? Sebab itu panggillah muka Tuhan terhadap mereka. Lalu Tuhan pergi. Seterusnya ayat 10. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaknya lah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Kusta pada zaman itu ya satu penyakit yang tidak bisa diobati. Di sini dia katakan putih seperti salju, maksud sangat serius keadaan Miriam. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihat bahwa ia kena kusta. Dan mengapa Miriam kena kusta? Tapi Harun tidak. Harun pada masa itu, kerana dia adalah imam besar pada masa itu, oleh itu dia tidak terkena kusta. So di sini mari kita belajar sesuatu tentang pilihan Tuhan, panggilan Tuhan. Seterusnya, lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, jangan kiranya timpa kepada kami dosa ini. Mereka paham bahwa itu dosa, ya. Mereka sangat sombong. Mereka men-challenge tentang pilihan Tuhan yang kami berbuat dalam kebodohan kami. So ada satu kebodohan di mana semasa kita cemburu atau kita sombong, ya. Satu kebodohan, ya. So seringkali kita selalu melihat hasil seseorang, ya. Tapi kita tidak tahu bahwa mereka perlu membayar harga. Kita hanya lihat di depan saja. Mereka perlu berkorban sekian-sekian. Mereka perlu belajar taat kepada Tuhan. Karena setiap panggilan itu bukan dengan biasa-biasa saja. So di sini, jika Anda mau dipanggil Tuhan, apakah Anda rela untuk diproses Tuhan? Sangat penting. Mari kita ingat tentang itu. Dan kita tahu bahwa kesombongan, ya, pride, ya, itu adalah dosa pertama. Ingat, Lucifer jatuh karena dosa, sombong. Lucifer, Satan mau menjadi seperti Allah. Kalau malaikat Tuhan bisa jatuh, bagaimana dengan kita? Mari kita membenteng hidup kita dengan kebenaran firman. Ya. Semasa Tuhan membawa Anda naik, atau semasa Tuhan memberkati Anda, atau semasa Tuhan menjadi Anda sangat kaya, apakah Anda bisa membenteng hidup Anda
dari kesombongan dan cemburu. Pertanyaan saya kepada Anda, itu bicara tentang gambar diri. So di sini kita tahu bahwa kita perlu berjaga-jaga. Foto ini ialah road to recovery of self-image. Ya, pemulihan gambar diri Anda. Sebenarnya sangat senang Tuhan memulihkan kita. Ya, kita harus ingat bahwa manusia dicipta menurut gambar Allah sempurna. Dan jika Tuhan menciptakan kita, Dia juga bisa memulihkan kita. Semasa kita jatuh dalam dosa, Tuhan bisa memulihkan semuanya. Karena kuasa Tuhan memang tidak terbatas. Kedua, ya, hati manusia mencerminkan gambar diri kita. Susah mendorong Anda setiap yang mengikuti online ini, ya, menjaga hati Anda dengan sungguh-sungguh, membentengi hati Anda dengan spiritual discipline. Ketiga, hidupmu yang baru tersembunyi bersama dengan Kristus. Mari kita hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita berjalan dengan Tuhan. Jangan berjalan di depan. Biar Tuhan berjalan di depan, membimbing Anda, memimpin hidup Anda. Dan sangat penting, firman selalu akan mengajar hidup kita, mengajar kita menyatakan kesalahan, ya, membaiki kelakuan kita, menjadikan kita hidup dalam kebenaran. Firman akan mengajar Anda. Poin yang kelima, mari kita tetap bangga apa yang telah Tuhan buat di dalam hidup Anda. Apa yang Tuhan sedang kerjakan setakat masa ini. Terus bersyukur, ya, terus bersyukur, bangga apa yang Tuhan kerjakan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, sangat penting. Karena semasa Anda mengejar dunia, gambar Anda akan semakin merosot. Karena Anda jauh dari Tuhan. Seterusnya, poin yang seterusnya, ya, berani datang kepada Tuhan, dengan penuh keberanian. Itu yang Tuhan mau sebenarnya. Berani datang kepada Dia. Semasa Anda berdosa, semasa Anda jatuh, semasa Anda lemah, mari datang dengan berani, datang kepada Tuhan, hadirat Dia, untuk menerima pertolongan dari Tuhan. Dan ingat bahwa bukan Anda yang mengalami krisis gambar ini, tapi Musa, pemimpin besar bangsa Israel, yang membawa mereka keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Beliau juga mengalami itu. Salah satu sebab mengapa kita bisa gambar diri bisa tercemar ialah kerana cemburu. Seperti bagaimana Kain membunuh Habil. Kerana cemburu, Saul coba membunuh, bukan 1, 2 kali, 3 kali, tapi berkali-kali Saul membunuh Daud, yang memang dianggap oleh penduduk kerajaan lebih luar biasa, lebih tinggi daripada Saul, raja mereka. Ingat bahwa bukan setakat cemburu, tapi kesombongan. Kita harus menjaga. Kita jangan sombong, mencabar panggilan Tuhan. Tuhan memanggil seseorang kerana apa? Kerana Dia tahu Tuhan menghantarkan. Kalau Anda mencabar Tuhan, maksud Anda mengatakan bahwa Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu sedikit saja mungkin. Tapi di sini kita tahu bahwa Musa orang yang paling lembut. Musa orang paling setia di dalam rumah Tuhan. Itulah dia dipanggil oleh Tuhan, ya, committed to God, ya, committed to God. Tuhan mau kita membuat komitmen kepada Dia. Pemulihan gambar diri bisa terjadi semasa Anda berkomitmen untuk melakukan disiplin rohani. Pertama, sangat penting, terus percaya kepada kebaikan kesetiaan Tuhan. Hidup dan berserah kepada Dia, ya. Jangan itu semasa saya katakan berserah kepada Tuhan, bukan berarti bahwa kita malas bekerja, malas dalam pelayanan, lapar dan sebagainya. Tapi kita terus mengerjakan bahagian kita dan menyerahkan kesemuanya ke tangan Tuhan. Kedua, bagaimana Anda bisa memulihkan gambar diri Anda? Dengan apa? Dengan menjadi pelaku firman. Yakobus pasal 1 ayat 22 menyatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ingat, pagi ini Anda menonton online ini, ya,
Bukan setakat Anda mendengar, tapi belajar untuk melakukannya. Ya, melakukan firman. Ya. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tuhan mau kita mendengar, lepas itu melakukannya, supaya Anda berhasil. Ya. Semasa Anda melakukan, Anda baru bisa melihatkan berkat yang Tuhan sudah sediakan. Ketiga, bahwa mari kita belajar untuk cinta firman. Firman Alkitab ialah apa? Pesan cinta Tuhan kepada Anda sebenarnya. Mari kita rajin membaca firman. Bukan setakat membaca sebenarnya. Mengaji, merenungkan firman siang malam. Supaya Anda berhasil. Tuhan mau. Dan bagaimana Anda merenungkan firman siang malam? Dengan menghafalkan firman. Seterusnya, spiritual discipline spiritual ialah seterusnya ialah menjaga hati. Menjaga hati iaitu mempunyai hati hamba, ya. Tetap setia dalam perkara kecil. Apa yang Tuhan titipkan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan dan sebagainya. Setia dalam perkara kecil. Karena orang yang tidak bisa setia dalam perkara kecil, Tuhan tak bisa mempercayakan dengan hal yang besar. Tuhan mau kita juga rajin berdoa, berpuasa. Sebenarnya berpuasa sangat ada satu kewajiban jika Anda memahami. Ya, berdoa dan berpuasa sangat penting, ya. Dan Tuhan mau kita tetap memilih yang ilahi. Hidup khusus untuk Tuhan, hidup kudus untuk Tuhan, dan melarikan diri dari kedagingan. Ya. Charles Spurgeon, seorang pendeta dan penulis Inggris, menyatakan, the higher a man is in grace, the lower he will be in his own esteem. Maksud apa? Semakin tinggi seorang dalam kasih karunia, semakin rendah dia akan harga dirinya. So mari kita belajar bahwa semasa Anda mempunyai gambar diri yang benar, semasa Anda bisa menangkap apa gambar diri sepatutnya Anda ada, Anda tahu bahwa semuanya anugerah dari Tuhan. Bukan Anda layak, tapi kerana Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk dosa Anda dan saya, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya dosa kita, menanggung semua itu. Dan dia sekarang, dia sudah bangkit. Maksud apa? Dia sudah mengatasi semua kelemahan dan dosa. Dan Anda dengan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, Anda juga bisa mengatasi semua itu. Anda bisa mempunyai gambar diri yang lebih sempurna. Lebih sempurna. Sekarang Anda lihat foto ini, ya, tentang Raja Wali. Semasa Anda mempunyai gambar diri yang benar, Anda bisa terbang tinggi bagai Raja Wali bersama dengan Tuhan. Dan semasa Anda mempunyai gambar diri yang benar, apa yang Anda lakukan juga akan berhasil. Karena Anda tahu bagaimana Anda harus hidup. Hidup Anda perlu bagaimana, ya. So saya berharap Anda bisa menangkap Tuhan bisa memulihkan gambar diri Anda. Tuhan bisa, ingat, Tuhan bisa. Sejelek pun, berapa dosa Anda pun, semasa Anda bertobat, Tuhan bisa memulihkan Anda. Di dalam nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba sudah sampaikan firman, biar setiap mereka bisa menangkap isi hati Engkau, Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang sangat mengasihi mereka. Bahkan Engkau Tuhan, Engkau ialah kasih. God is love. Tuhan, Engkau lah kasih. Engkau bisa menuntun hidup mereka dalam hidup benar, dan bahkan bisa membenteng mereka supaya mereka tetap menjaga hidup kekal mereka. Terpuji Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua orang katakan amin, amin. Shalom saudara, sebentar tadi kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Sekarang saya ajak saudara kita bersama-sama mendeklarasikan deklarasi gambar diri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa aku adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Aku sudah ditebus dan diperdamaikan oleh Kristus. Aku memiliki otoritas dan kuasa dari penguasa agung Tuhan Yesus Kristus. Aku sangat istimewa
Aku sangat berharga. Mulai hari ini hidupku menjadi milik Yesus sepenuhnya. Aku dimeteraikan dan mampu menyelesaikan mandat Tuhan Yesus sampai akhir. Amin, amin, amin.